Mari kita berdoa. Ya Tuhan, benar inilah kerinduan kami. Kami rindu Tuhan, Kau menyatakan kasih-Mu bagi setiap kami. Kami rindu Tuhan, biar kehidupan kami, hari-hari kami tidak berlalu begitu saja tanpa arti. Tapi kami rindu Tuhan, Kau memakai setiap kami. Berkenan menggunakan setiap kami untuk menjadi saluran berkat-Mu Tuhan dimanapun Tuhan tempatkan setiap kami. Kami sungguh bersyukur Tuhan jikalau Tuhan mengundang setiap kami untuk boleh hadir dalam ibadah ini Tuhan. Jikalau kami menyadari melihat setiap kami siapa kami sehingga kami boleh dilayakkan untuk kami dapat boleh berjumpa dengan Tuhan. Kami rindu Tuhan biar setiap puji-pujian kami menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Nanti tiba saatnya kami untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biar Tuhan saya kami membuka hati kami, diri kami, hidup kami seluas-luasnya untuk menerima kebenaran firman ini. Dan biar Tuhan berkenan menyampaikan kebenarannya pada setiap kami pada pagi hari ini. Kau memakai hamba-Mu penuh dengan keterbatasan ini, sehingga ia dapat menyampaikan apa yang sesungguhnya menjadi isi hati Tuhan. Kami menyerahkan jam permintaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami menaikkan doa ini. Amin. Shalom Bapak Ibu, silakan duduk kembali. Boleh ditampilin ya? Mungkin ada jemaat yang tadi belum notice, boleh tolong ya yang mobilnya. Ya, pemilik mobil Yaris putih ya, plat D1097CZ. Ya, tolong bisa memindahkan kendaraannya. Oke, terima kasih. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Sekali lagi shalom. Apa kabarnya hari ini? Bapak Ibu, saya harap semuanya kita dalam keadaan baik. Bapak Ibu mungkin boleh kasih salam ke kiri kanannya, katakan selamat hari Minggu, senang melihat Anda Bapak Ibu di sini. Bapak Ibu, senang sekali rasanya saya bisa ada di tempat ini dan beribadah bersama-sama dengan Bapak Ibu saudara sekalian. Bapak Ibu, buat saya ini adalah pertama kali hadir di GKI Anugerah. Jadi Bapak Ibu perkenalkan, nama saya Stefan Halim. Dan saat ini saya melayani sebagai pembina remaja dan membawahi bidang pengajaran dan pemuridan di GPMBRI Kelapa Gading, Jakarta. Terima kasih pada hamba Tuhan, majelis jemaat, para jemaat Tuhan tempat ini yang berkesempatan memberikan kesempatan kepada saya untuk boleh membagikan firman Tuhan. Saya juga mengucapkan terima kasih atas hospitality yang begitu luar biasa yang membuat saya bisa disambut hari ini. Bapak Ibu sekalian, hari ini sama-sama kita akan merenungkan sebuah tema yang sangat praktis sekali, yang sangat dekat sekali dengan kita. Yang dengan tema yaitu love in action. Atau mungkin dalam terjemahannya kasih yang nyata, kasih yang kelihatan dari tindakan. Bapak Ibu, tema ini merupakan kelanjutan dari pembahasan kita dalam surat Yakobus. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ingat minggu lalu kita sudah belajar bahwa kita sebagai orang percaya, kita sebagai orang Kristen, kita dipanggil bukan hanya untuk mendengarkan firman Tuhan, tapi kita juga untuk menerima dan melakukannya dengan sungguh-sungguh. Nah Bapak Ibu sekalian, sekarang kita akan masuk ke dalam yang lebih spesifik lagi. Yakobus mengajak kita untuk kemudian berpikir bagaimana sih kita melakukan firman yang sudah kita dengar dan kita terima ini. Mari Bapak Ibu, saya mau nasihat kita boleh membuka firman Tuhan di dalam Yakobus. Yakobus pasal yang kedua hingga ayat yang ke-14 hingga ayat yang ke-26. Tetapi kita hanya membacanya sampai ayat yang ke-19 saja. Yakobus pasal yang kedua, ayat yang ke-14 hingga ayatnya yang ke-19. Kita akan membacanya secara silih berganti. Saya akan membacanya ayat 14, Bapak Ibu ayat yang ke-14 dan begitu seterusnya hingga ayat yang ke-19.
LI memberikan judul perikop ini yaitu iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari. Dan seorang dari antara kamu berkata, selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang. Tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya. Apakah gunanya itu? Demikian juga dengan halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan. Dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Engkau percaya bahwa hanya ada Semakin jauh pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapak Ibu saudara sekalian, suatu hari saya diundang makan oleh seorang jemaat yang sedang berulang tahun. Bapak Ibu, acaranya itu di sebuah restoran yang cukup mewah. Dan waktunya itu adalah sore hari, mungkin sekitar jam 5 sore. Dan hari itu tepatnya adalah hari Minggu. Bapak Ibu, kebetulan sekali hari itu saya sibuk sekali melayani. Dari pagi pelayanan, harus pimpin pujian lagi Bapak Ibu. Dan sampai saking sibuknya saya hampir sulit untuk makan dengan benar. Saya cuma mungkin hanya makan snack sedikit begitu ya, hanya untuk mengganjal saja Bapak Ibu. Bapak Ibu kemudian saya terus pelayanan hingga akhirnya tibalah waktu dari undangan itu jam 5 sore. Bapak Ibu akhirnya saya tiba di restoran yang sudah disepakati itu. Begitu saya masuk sudah banyak orang di sana Bapak Ibu. Kemudian saya datangin jemaat itu, saya bilang selamat ulang tahun ya Tante. Dan langsung, oh ya silakan duduk, terima kasih ya silakan duduk begitu. Dan Bapak Ibu begitu saya duduk, jujur saja Bapak Ibu, saya sebagai manusia biasa begitu ya, hamba Tuhan juga adalah manusia biasa. Bapak Ibu apalagi perut saya dari pagi itu sudah gak makan, sudah keroncongan. Bapak Ibu saya gak fokus apa-apa lagi, saya duduk, wah di sana udah ada makanan yang banyak. Bapak Ibu waktu pelayan kemudian datang menaruh piring di sana, menaruh sendok di sana, mata saya langsung berbinar-binar Bapak Ibu. Makanan lengkap, ayam panggang, babi goreng, wah pokoknya luar biasa Bapak Ibu. Bapak Ibu tanpa pikir panjang saya langsung ambil sendok, saya ambil piring, saya sendok Bapak Ibu ke piring saya. Dan kemudian saya makan langsung Bapak Ibu. Bapak Ibu baru masuk, gak sempat dikunyah dengan tenang, tiba-tiba MC-nya berdiri bilang begini. Bapak Ibu mari kita bangkit berdiri, kita berdoa dahulu. Kita mengucap syukur atas berkat Tuhan. Bapak Ibu, saya diam Bapak Ibu. Di mulut masih ada nasi Bapak Ibu. Wah, sendok sudah masuk dan saya baru sadar. Saya lupa berdoa. Wah Bapak Ibu, sebagai seorang hamba Tuhan rasanya malu sekali. Apalagi situ ada banyak jemaat. Bapak Ibu masa saya seorang hamba Tuhan, saya yang harusnya memberikan teladan. Saya yang harusnya yang mengajarkan firman Tuhan. Berdoa dulu sebelum makan, ingat dulu Tuhan. Saya yang lupa. Bapak Ibu dari situ saya sadar sesuatu bahwa seringkali walaupun kita tahu kebenaran, kita mendengarkan kebenaran, tapi seringkali kita miss, kita lupa. Bahkan karena momen tertentu akhirnya kita tidak melakukan firman Tuhan itu. Bapak Ibu kalau dipikir-pikir mungkin kejadian tadi itu bukan hanya dialami oleh saya saja sebagai hamba Tuhan. Saya yakin dan saya percaya banyak di antara kita pun juga pernah mengalami hal yang serupa. Bapak Ibu ini bukan soal tentang lupa doa makan, bukan. Tapi jauh lebih luas. Bapak Ibu kita seringkali bilang kalau kita adalah orang Kristen. Saya percaya Tuhan Yesus, saya ke gereja. Tetapi kadang orang-orang di sekitar kita bingung. Kenapa? Karena apa yang kita ucapkan tidak sejalan dengan apa yang kita lakukan. Bapak Ibu maka tidak heran muncul pertanyaan seperti ini. Katanya orang Kristen, katanya ke gereja, tapi kok begitu? Contohnya Bapak Ibu, banyak orang Kristen yang rajin ke gereja setiap minggu.
aktif pelayanan. Tapi ketika tetangganya, ketika mungkin kerabatnya sedang kehilangan pekerjaan. Atau mungkin ada yang sakit, ada yang sedang lemah tubuh. Kita tidak peduli, kita nggak bantu. Kita cuma bilangnya, aduh kasihan ya, saya doain ya biar cepat sembuh. Bapak Ibu, doa itu penting, betul. Tetapi kalau kita bisa bantu, tapi kalau kita tidak lakukan apa-apa, kok rasanya ada yang kurang Bapak Ibu. Katanya orang Kristen, tapi kok Bapak Ibu atau yang lain, ada orang Kristen hebat di gereja, pelayanan sana sini, dipercayakan banyak hal. Tapi ketika begitu masuk jam kantor, jadi bos. Menekan bawahan dengan target yang gak masuk akal. Kasar, memaki-maki. Atau mungkin dia pengusaha Kristen, aktif dukung gereja, aktif kasih persembahan ini dan itu. Tapi Bapak Ibu di balik layar itu, laporan pajak yang ngaco. Bisnisnya gak jujur. Prinsipnya cuma bilang, yang penting saya untung. Bapak Ibu katanya orang Kristen, tapi kok begitu sikapnya. Bapak Ibu saya nggak tahu di Bandung, tapi kalau di Jakarta, kalau Bapak Ibu datang ke Jakarta ke tempat saya melayani, ada sebuah pemandangan yang menarik Bapak Ibu. Bapak Ibu hampir setiap minggu ada ini Bapak Ibu di depan gereja saya. Bapak Ibu pernah melihat ini atau Bapak Ibu pernah temukan di Bandung? Ada badut begitu ya, pakai kostum begitu ya, dia jual balon. Tapi tulisannya di depan adalah bayar seikhlasnya. Bapak Ibu setiap minggu pemandangan ini selalu ada di depan gereja kami. Tapi Bapak Ibu mungkin dia berpikir seperti ini, harapannya orang yang ini. Mungkin habis ibadah ada jemaat yang tergerak beli balon. Bayarlah seikhlasnya. Mungkin itu pikirannya seperti itu. Tapi Bapak Ibu apa yang terjadi? Banyak jemaat yang jalan mulai cepat-cepat, langsung masuk mobil, langsung keluar, enggak menoleh sedikit pun. Padahal baru saja dengar khotbah tentang mengasihi. Bapak Ibu katanya Kristen. Katanya Kristen tapi kok seperti itu. Dan Bapak Ibu kalau kita boleh jujur, kita mungkin hafal. Kita sudah familiar dengan pengakuan iman rasuli. Yang setiap minggu kita ucapkan dengan hikmat. Dengan berdiri, dengan penuh rasa bangga, rasa kagum kita bilang, aku percaya kepada Allah. Bapa yang Maha Kuasa. Tapi Bapak Ibu coba renungkan sebentar. Apakah iman, pengakuan ini yang kita ucapkan di mulut itu juga terlihat dengan perbuatan kita di rumah? Apakah iman yang kita katakan ini sama dengan yang kita lakukan di kantor, di kampus, atau di jalanan? Bapak Ibu sehingga ada pepatah yang suka mengatakan begini. Our action speak louder than our words. Kelakuan kita berbicara lebih kuat daripada kata-kata kita. Tapi Bapak Ibu seringkali ada bintang kecil di sana. Seringkali yang kita lakukan adalah no action dan talk only. Bapak Ibu kita rajin ngomongin iman. Kita mungkin rajin posting ayat di media sosial kita. Tapi gak kelihatan nyatanya dalam kehidupan kita. Padahal iman yang benar itu harus dibuktikan dengan perbuatan yang nyata di dalam kehidupan. Bapak Ibu ternyata masalah yang barusan kita bahas tadi bersama. Itu ternyata bukan hanya ada di zaman sekarang Bapak Ibu. Sudah ada dari zaman dulu. Di bagian firman yang barusan kita baca, mari sama-sama kita buka kembali perikop kita. Yakobus sering berhadapan dengan masalah yang sama. Bapak Ibu waktu itu Yakobus menulis kepada jemaat Kristen yang sudah percaya pada Kristus. Mereka klaim bahwa saya orang Kristen, saya percaya kepada Kristus. Mereka sudah mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Akhirnya mereka sudah mengalami anugerah. Kasarnya mereka sudah selamat dengan iman yang percaya kepada Kristus. Tapi Bapak Ibu Yakobus melihat bahwa ada sesuatu yang janggal, ada sesuatu yang gak benar, yang gak beres. Bapak Ibu minimal ada dua hal yang Yakobus highlight. Apa sih masalah terbesar yang mereka alamin? Bapak Ibu seringkali Yakobus mengatakan bahwa iman mereka itu kayak cuman terdengar saja.
tetapi tidak terlihat nyata dalam kehidupan. Mereka bilang mereka percaya. Mereka bilang kalau mereka klaim bahwa mereka percaya kepada Kristus. Tetapi itu cuma terdengar dari mulutnya saja. Gak kelihatan dari kehidupannya. Iman yang hanya diucapkan tapi tidak diwujudkan dalam tindakannya. Bapak Ibu, yang menarik bahwa dalam sebuah terjemahan NIV yang mirip sekali dengan terjemahan aslinya, dia katakan begini. If someone claims to have faith. Kalau seseorang mengaku punya iman. Bapak Ibu, ini penting sekali. Kita mungkin seringkali bilang kita ngakunya. Kita punya klaim. Kita punya iman. Kita percaya sama Tuhan. Tapi Yakobus bilang kalau kamu nggak punya tindakan apa-apa, apa gunanya? Bapak Ibu, kemudian Yakobus kasih contoh yang sangat sederhana, tapi ngena banget Bapak Ibu. Yakobus mengatakan ada orang yang lapar, ada orang yang kedinginan datang ke kita. Kita cuma bilang selamat jalan, Tuhan memberkati ya, semoga engkau diberikan damai sejahtera. Bapak Ibu kedengaran rohani betul ya. Indah sekali rasanya Bapak Ibu. Tapi habis itu udah selesai. Enggak ada apa-apa, kita tidak memberikan apa-apa. Orang itu tetap lapar, orang itu tetap kedinginan. Enggak ada tindakan nyata yang kita lakukan, enggak ada roti, enggak ada nasi yang kita kasih. Enggak ada jaket yang hangat yang kita berikan. Gunanya untuk apa? Yang ada cuman ucapan doang. Jadi Bapak Ibu, inilah Yakobus ingin sampaikan bahwa iman itu bukan tentang soal apa yang kita ucapkan di gereja. Tapi soal apa yang kita lakukan begitu kita keluar dari gedung gereja. Bapak Ibu, iman yang sejati itu selalu kelihatan dalam kehidupan. Bukan cuma kedengaran dari mulut atau bahasa kerennya, bukan hanya sekedar lip service saja. Bukan hanya katakan kita beriman, kita percaya Tuhan, bukan Bapak Ibu. Bapak Ibu, itu masalah yang pertama yang Yakobus katakan bahwa enggak ada buktinya. Lalu kemudian apa yang kedua Bapak Ibu? Bapak Ibu, yang kedua Yakobus kemudian kasih perbandingan yang sedikit mengejutkan Bapak Ibu. Di ayat 19 Yakobus katakan begini. Setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Bapak Ibu, perikop ini setan pun juga percaya bahwa hanya ada Allah saja. Hanya ada satu Allah saja. Bapak Ibu, bukankah ini dasar iman kita? Kita mengakui bahwa Allah Tritunggal. Setan pun juga sama. Tapi pertanyaan, apakah setan beriman? Apakah setan taat kepada Tuhan? Enggak. Setan percaya pada Allah. Tapi mereka tolak untuk tunduk kepadanya. Bapak Ibu, demikian juga bahwa iman tanpa ketaatan untuk melakukan. Sama saja dengan iman dari setan-setan. Bapak Ibu, itulah sebabnya Yakobus ingin pembacanya termasuk kita hari ini. Gak cuma jadi orang Kristen yang tahu teori tapi gak ada aksinya. Bapak Ibu, seorang biarawan katakan seperti ini. Dibutuhkan seseorang yang bukan hanya Kristen nominal. Tapi yang benar-benar Kristen dalam perbuatan dan kehidupan untuk mengasihi Tuhan. Dan melakukan yang Ia perintahkan. Iman dengan kasih adalah Kristen. Tetapi iman tanpa kasih adalah demonik. Sama saja dengan setan-setan itu Bapak Ibu. Bapak Ibu, dengan kata lain, aku mesti bilang bahwa iman yang sejati itu bukan cuma tahu Tuhan itu ada. Tapi juga kita hidup dalam mengasihi Tuhan dengan ketaatan kita kepada Tuhan. Bapak Ibu, makanya Yakobus bilang begini, aku akan tunjukkan imanku lewat perbuatanku. Seakan-akan Yakobus bilang begini, percuma kamu ke gereja, percuma kamu hafal ayat, percuma kamu ke gereja berteriak haleluya, tapi gak ada bukti nyata dalam tindakanmu. Itu semua cuman omong kosong. Bapak Ibu, ada sebuah quote katakan seperti ini. Kalau kita seringkali ngomong iman kita kepada Kristus, tentang Kristus. Kita ngomong tentang kebenaran firman-Nya. Tapi kalau kita nggak melakukan apa-apa, bahkan sedikit pun. Bisa jadi kita sedang dalam masalah rohani. Bapak Ibu sekalian,
Suatu ketika pada waktu saya masih youth gitu ya, saya masih ada di bawah bimbingannya dari Pendeta Roni. Bapak Ibu, kami membahas sebuah pelayanan gitu ya. Kami melayani sama-sama di youth dan kami diskusi di ruang kantor gereja begitu. Kita diskusi gimana ya caranya biar pelayanan youth ini makin bertumbuh. Kita bikin acara, kita bikin ini, kita bikin itu. Bapak Ibu, ketika di tengah-tengah diskusi itu tiba-tiba ada seseorang yang mengetok pintu kantor gereja. Bapak Ibu, ketika pintu itu dibuka ada bapak-bapak tua, ada sedikit lusuh. Kemudian dia buka, dia tanya, maaf permisi, saya mau membeli Alkitab. Apakah saya bisa beli Alkitab di sini? Bapak Ibu, lalu kemudian kita bilang, aduh maaf Pak, di sini bukan toko buku, di sini gereja, kami tidak menjual Alkitab. Bapak Ibu, saya percaya bahwa di setiap gereja pasti ada Alkitab. Tapi Bapak Ibu, alih-alih kami memberikan satu Alkitab yang ada di gereja, tapi justru kami sebenarnya kami malah mengusir Bapak itu. Membuat Bapak itu pergi dari gereja dan tidak mendapatkan apa-apa. Bapak Ibu sungguh ironi, padahal kami sedang bahas tentang pelayanan. Kita bahas tentang bagaimana kita menjangkau anak-anak muda. Tetapi kami miss dalam pelayanan yang nyata. Dan saya lebih sebenarnya, saya sadar bahwa sebenarnya saya sedang dalam masalah rohani. Bapak Ibu, bukankah itu yang kita hadapi hari-hari ini? Kalau begitu Bapak Ibu, pertanyaannya gimana? Bagaimana seharusnya kita sebagai orang Kristen kita mewujudkan iman yang sejati itu? Apakah hanya dengan percaya saja? Apakah hanya dengan rajin ke gereja selesai? Bapak Ibu, Yakobus memberikan solusi. Ada dua contoh yang menarik Bapak Ibu. Bapak Ibu, dua contoh ini dua orang yang berbeda, latar belakangnya berbeda tetapi sama-sama menunjukkan sebuah iman yang hidup. Iman yang lewat tindakan nyata. Bapak Ibu, mungkin yang pertama yang kita sudah gak asing lagi yaitu Abraham. Kalau tadi mungkin kita lihat gitu janji Tuhan begitu kepada Abraham. Bapak Ibu, Abraham ini adalah orang Yahudi yang sangat dihormati. Dia bukan orang sembarangan Bapak Ibu. Dia adalah orang yang sangat dekat dengan Allah. Bahkan dia dapat julukan adalah Bapak orang beriman, sahabat Allah. Hidupnya dekat dengan Tuhan, dipenuhi dengan janji-janji Tuhan, dengan berkat-berkat Tuhan. Tapi Bapak Ibu, apa yang membuktikan imannya? Apakah hanya dekat dengan Tuhan? Tidak. Yakobus bilang bukan cuma karena ia percaya sama Tuhan saja. Tapi karena ia taat. Apa bukti ketaatannya? Ketika Abraham melakukan hal yang mustahil. Tuhan meminta anaknya dikorbankan. Bapak Ibu, ini bukan perkara yang kecil. Anak satu-satunya yang ia tunggu hingga masa tuanya. Tuhan minta dia untuk dikorbankan. Apa yang Abraham lakukan? Abraham taat. Ia benar-benar melakukannya. Dan Bapak Ibu, lewat tindakannya itu terlihat jelas bahwa imannya itu, percayanya itu bukan hanya di mulut saja. Tapi lihat lewat dari perbuatannya. Bapak Ibu, ini yang pertama. Kemudian Yakobus kasih yang kedua. Bapak Ibu, kalau Abraham adalah orang yang dihormati, orang yang bukan orang sembarangan. Tapi Bapak Ibu, yang kedua justru ini adalah orang yang pendosa. Namanya adalah Rahab. Bapak Ibu, dia bukan orang Yahudi. Dia seorang perempuan dari bangsa yang kafir, tidak dianggap. Dan pekerjaannya pun maaf, pelacur. Bapak Ibu, bisa dibilang dia adalah orang buangan. Tapi luar biasanya Rahab punya iman. Ia percaya bahwa Allahnya orang Israel adalah Tuhan yang sejati. Dia percaya bahwa Allah Israel akan menyelamatkan. Tapi Bapak Ibu, bukan hanya perkataan saja. Tetapi Rahab ambil sebuah resiko yang besar. Apa itu Bapak Ibu, masih ingat ceritanya? Ia menyembunyikan pengintai. Bapak Ibu, Rahab tahu ada resiko yang besar. Rahab tahu bahwa hukumannya adalah hukuman mati. Kalau dia melakukan seperti itu. Tapi Rahab melakukannya. Imannya bukan hanya lewat mulut saja. Tetapi ada tindakan yang nyata. Bapak Ibu, saudara sekalian, dari dua kisah ini Yakobus
menunjukkan bahwa ada kesamaan antara Abraham dengan Rahab. Apa itu Bapak Ibu? Bapak Ibu bisa tebak? Ada kesamaan dari Abraham dan Rahab, yaitu bahwa mereka berdua punya iman yang hidup. Iman yang selalu bernafas lewat perbuatan. Bapak Ibu dan Yakobus bilang begini, lawannya iman yang hidup itu bukan iman yang diam-diam saja. Bukan hanya iman yang pasif, bukan. Tapi lawan dari iman hidup ada iman yang mati. Bapak Ibu, Yakobus mungkin memberikan sebuah analogi yang luar biasa Bapak Ibu. Bapak Ibu, iman tanpa perbuatan itu sama seperti tubuh tanpa nyawa. Bapak Ibu coba Bapak Ibu bayangkan. Bayangkan ada seseorang yang tergeletak di depan. Tergeletak diem. Bapak Ibu kita nggak tahu dia sedang tidur atau dia sudah meninggal. Pertanyaan saya, bagaimana Bapak Ibu cara bedainnya? Ada orang tergeletak gitu ya. Kita nggak tahu dia tidur atau meninggal. Bapak Ibu bagaimana cara bedainnya? Lihat nafasnya, betul? Kalau orang itu masih bernafas berarti masih hidup. Mungkin tidur, mungkin pingsan. Tapi kalau udah gak ada nafasnya, dadanya udah gak naik turun. Mungkin bisa jadi itu dia sudah meninggal, dia sudah tidak lagi hidup. Bapak Ibu itulah sama juga dengan iman. Nafas dalam bahasa aslinya itu pneuma, dengan bisa bilang roh atau spirit. Bapak Ibu dan itu tandanya bahwa seorang itu hidup. Bapak Ibu juga sama juga dengan iman kita. Dikatakan faith, iman itu seperti tubuh. Iman seperti tubuh. Tapi perbuatan itu seperti spiritnya. Bapak Ibu kalau iman yang tak terlihat dalam ketaatan. Iman yang tidak terlihat dalam kasih sama saja dengan tubuh tanpa nyawa. Gak berguna Bapak Ibu. Seperti ada tubuh tapi gak ada nafasnya Bapak Ibu. Percuma. Bapak Ibu seperti nafas memungkinkan tubuh untuk hidup. Demikian juga perbuatan menghasilkan iman yang hidup. Saya ulangi sekali lagi Bapak Ibu. Seperti nafas memungkinkan tubuh untuk hidup. Demikian juga perbuatan menghasilkan iman yang hidup. Bapak Ibu jadi ini bukan soal kita dan Tuhan saja. Iman bukan hanya tentang soal kita dan Tuhan saja. Tapi juga bagaimana orang lain melihat iman kita dalam tindakan kita. Di tengah kehadiran kita, di tengah-tengah dunia ini jadi kesaksian. Bagaimana orang-orang menilai iman kita. Apakah sungguh-sungguh kita punya iman yang hidup? Dari mana? Dari cara kita bertindak. Dari cara kita hidup sehari-hari. Bapak Ibu, saya percaya setiap kita sudah lama jadi orang Kristen, betul? Ada yang sudah 5 tahun jadi orang Kristen, boleh angkat tangan? Yang sudah 5 tahun jadi orang Kristen? 10 tahun? 20 tahun? 30 tahun? Dari kecil saya jadi orang Kristen, boleh angkat tangan? Dari orok, dari dalam janin jadi orang Kristen gitu ya. Kalau nangis keluar tuh bukan tapi haleluya. Bapak Ibu seringkali kita sudah jadi orang Kristen. Tapi orang Kristen itu bukan cuma soal status. Bukan soal tentang identitas. Bukan soal kita hafal banyak ayat. Bukan soal kita rajin ibadah. Bukan soal kita rajin pelayanan. Bukan soal kita tahu tentang doktrin-doktrin ajaran iman ini dan itu. Bapak Ibu itu semua baik. Itu semua penting. Tapi jangan salah. Bahwa inti jadi orang Kristen itu bukan cuma sampai di situ. Inti jadi orang Kristen adalah punya iman yang sejati. Punya iman yang hidup. Dan iman yang hidup itu bukan hanya tinggal dalam kepala kita. Bukan hanya berhenti di mulut kita. Tapi iman yang hidup itu harus kelihatan. Harus nyata dalam hidup kita. Bentuk kita melakukan firman Tuhan, bentuk kita ketaatan kita. Itu yang kita tunjukkan. Bapak Ibu, iman yang sejati, iman hidup itu kelihatan dari bagaimana keputusan kita diambil. Bagaimana ketika nanti kita keluar dari gereja. Apa yang kita lakukan, kita bertemu dengan orang-orang yang ada di luar sana. Itu iman yang hidup, itu iman yang sejati. Bapak Ibu,
Sadarkah bahwa setiap kita, Bapak, Ibu, saya dan saudara sekalian, kita dipanggil untuk ambil bagian dalam kisahnya Allah. Kita dipanggil bukan hanya mendengarkan firman, bukan hanya menerima firman, tapi kita dipanggil untuk melakukan firman Tuhan melalui kataan kita sehari-hari. Bapak Ibu, seringkali kita fokus pada salib, betul? Kita merayakan Jumat Agung, kita merayakan Kamis Putih dengan begitu luar biasa. Dan kita sering berpikir, oh selesai. Histori selesai di salib. Tapi Bapak Ibu, histori, kisahnya itu, kisahnya dia, tidak selesai di atas kayu salib. Kita mungkin berpikir, oh kalau bukan di salib ya sudah. Sampai Paskah, sampai dia bangkit. Tapi Bapak Ibu, apakah kisah Allah berhenti sampai sana? Tidak. Kisah Allah tidak hanya berhenti sampai kubur kosong. Atau mungkin kita berpikir, oh nanti ketika Kamis depan kita merayakan kenaikan Yesus ke surga. Apakah sudah selesai? Enggak Bapak Ibu. This is not the end of history. Tapi Bapak Ibu, kisahnya, histori terus melalui siapa? Melalui saya. Melalui Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan kisahnya terus berjalan terus sampai hari ini. Bapak Ibu, lewat siapa? Lewat kita yang percaya. Lewat kita yang punya klaim. Kalau kita punya iman kepada Tuhan. Bapak Ibu, Allah ingin menuliskan kisahnya dalam kehidupan kita, dalam kisah hidup kita. Lewat apa? Lewat hidup kita sehari-hari. Lewat kehidupan kita di rumah, di kantor, di kampus. Bapak Ibu, pertanyaannya, apakah kita rindu kehidupan kita dipakai oleh Allah? Apakah kita rindu Tuhan memakai kisah hidup kita untuk tidak menuliskan kisah hidupnya? Bapak Ibu, kita telah mengalami kasih anugerah yang besar di semesta ini, yaitu kasih Kristus yang mati di atas kayu salib. Bapak Ibu, bukankah kisah yang besar itu harusnya mengalir keluar dari kehidupan hidup kita? Bukan hanya di ucapan, tapi justru mengalir keluar dari hidup kita. Dan bukankah itu cukup untuk mengejutkan dunia? Bapak Ibu, saya ingin tutup sharing hari ini dengan sebuah kisah. Bapak Ibu, mungkin kalau yang Bapak Ibu sudah berumur begitu ya, mungkin sudah tahu grup band ini. Bapak Ibu tahu grup band apa ini? Bapak Ibu, ini grup Black Eyed Peas gitu ya. Dan pada tahun 2004 mereka ini merilis sebuah lagu yang berjudul Where Is the Love? Di mana kasih? Bapak Ibu, lagu ini booming, langsung viral di mana-mana. Kenapa? Karena liriknya itu menyuarakan tentang keresahan banyak orang. Tentang dunia yang semakin kehilangan kasih. Bapak Ibu, liriknya katakan begini, people killing. Orang-orang membunuh, orang-orang mati, meninggal. Anak-anak berteriak, perempuan menangis. Can you practice what you preach? And would you turn the other cheek? Father, 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 help us. Send some guidance from above. Where is the love? Bapak Ibu, sepanjang lagu ini yang muncul adalah pertanyaan itu. Where is the love? Bahkan sebuah poster yang besar katakan where is the love? Pertanyaan itu kemudian muncul terus di lagu itu. Dan kemudian lagu itu booming, viral sekali Bapak Ibu. Bapak Ibu, kalau pertanyaan itu sekarang dilemparkan setiap kita. Kepada jemaat dari GKI Anugerah. Sebagai kita, sebagai orang Kristen. Sebagai kita yang mengaku percaya sebagai orang Kristen. Apa jawaban kita? Saat dunia melihat kekerasan, ketidakadilan, ada orang-orang yang tersisihkan, ada orang-orang yang terluka, orang-orang di luar sana yang mungkin mempertanyakan di mana kasih? Where is the love? Dapatkah kita sebagai orang Kristen, kantor kita yang lagi stres, mungkin ada saudara-saudara kita yang sedang bergumul, sedang mempertanyakan di mana Tuhan? Where is the love?
Atau mungkin rekan kantor kita yang sedang mengalami pergumulan finansial. Atau mungkin karyawan kita di kantor yang sedang membutuhkan pertolongan. Atau mungkin ada teman-teman kampus kita, sekolah kita, yang saat ini mereka sedang gak tahu cari solusi di mana. Bapak Ibu, atau mungkin ada orang-orang yang di pinggir-pinggir jalan yang mengulurkan tangannya, yang menanyakan di mana kasih itu. Apakah kasih masih ada? Bapak Ibu, izinkan saya bertanya sekali lagi. Kalau kita yang mengakunya sebagai orang Kristen, kita memberikan klaim kalau kita orang Kristen, kasih seperti apa yang bisa kita berikan? Apakah hanya sampai di mulut saja? Atau kita bisa menjawab pertanyaan ini? Ada banyak orang luar sana yang kemudian mempertanyakan, where is the love? Di mana kasih? Apakah kasih masih ada? Bapak Ibu, saya rindu setiap jemaat GKI Anugerah bisa menjawab, ya, kasih itu masih ada. Saat iman kita diwujudkan dalam tindakan yang nyata. Bapak Ibu, mari kita tundukkan kepala sejenak di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, mungkin kita sudah klaim, kita sudah bilang, saya sudah lama jadi orang Kristen. Puluhan tahun. Bahkan mungkin dari kecil, dari orok, saya sudah jadi orang Kristen. Tapi izinkan saya bertanya, apakah iman kita bisa dirasakan oleh orang lain? Apakah kita memberikan kasih kita kepada orang lain? Ketika kita keluar dari gedung gereja ini, ada banyak orang-orang di luar sana yang mencari where is the love. Maukah kita menjawab panggilan itu? Ini aku Tuhan. Aku orang-orang yang percaya kepadamu. Biarlah kami mewujudkan iman percaya kami melalui tindakan kami yang nyata. Saya berikan setiap kita boleh merenungkan sejenak firman Tuhan ini secara pribadi di hadapan Tuhan. Tuhan, Engkau melihat setiap kepala yang tertunduk di hadapan-Mu. Engkau tahu Tuhan iman kami. Engkau tahu Tuhan bagaimana kami mengasihi Engkau. Engkau tahu bagaimana kerinduan hati kami mencari Engkau. Tapi ampuni kami Tuhan jika seringkali kami hanya berfokus pada diri kami sendiri. Kami hanya merasa nyaman setelah kami jadi orang Kristen, tapi kami mengabaikan orang-orang yang ada di luar sana. Ampuni kami Tuhan jika seringkali kami hanya berfokus pada diri kami. Tapi hari ini setelah kami mendengar kebenaran firman Tuhan, biarlah Tuhan ajarkan setiap kami bukan hanya menjadi pendengar, bukan hanya menerima Bapa, tapi kami boleh melakukannya melalui tindakan kami sehari-hari. Biarlah Tuhan meneguhkan firman ini. Biar Roh Kudus yang memampukan setiap kami, ingatkan setiap kami untuk kami dapat boleh menyatakan iman kami melalui perbuatan kami sehari-hari. Ini setiap doa kami ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menaikkan doa ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jemaat terberkati oleh firman Tuhan yang telah disampaikan. Boleh kasih apresiasi pada
penginjil Stefan Halim yang telah menyampaikan